66. Akan tetapi, panggilan itu tidak buat Ricky sadar dari kekaguman yang dia berikan pada Celine. Dia masih diam tanpa menjawab karena masih terhanyut dalam kekaguman yang dia rasakan sekarang ini. Celine mendengus kesal. Tidak punya pilihan lain untuk menyadarkan Ricky dari lamunan itu. Celine segera menyentuh lengan Ricky seraya memanggil nama Ricky dengan keras. Ricky, apaan sih? Kenapa malah teriak-teriak padaku? Jika aku tidak berteriak, maka kamu akan selamanya melamun di depan pintu kamarku. Hal itu akan buat aku tidak bisa beristirahat karena ada patung yang berdiri di depan pintu. Hei, jaga bicaramu itu ya. Aku bukan patung. Aku suami kamu. Jangan lupakan hal tersebut. Bicara dengan suami harus baik-baik. Jika tidak, kamu akan berdosa besar. Benarkah? Dari mana kamu dapatkan kata-kata itu, bos muda Ricky? Tentu saja dari Pak Ustadz. Masa aku punya kata-kata yang bagus seperti itu sendiri? Aku masih muda, tidak tahu banyak tentang kehidupan orang setelah nikah. Sudah aku duga, ya. Setidaknya kupingmu masih bisa menyimpan kata-kata baik yang kamu dengar dari orang lain. Aku suka hal tersebut. Kamu pikir aku hanya bisa menyimpan hal-hal buruk sajakah? Ya Tuhan, istri aku ini sangat amat imut ternyata. Saking imutnya, jadi mirip seperti marmut deh. Apa, kamu bilang aku mirip marmut? Dasar anggora berbulu serigala. Berani-beraninya kamu samakan aku dengan hewan. Celine terlihat kesal. Dia berusaha memukul Ricky dengan tangannya. Sementara Ricky terus menghindar seraya tertawa bahagia. Mereka akhirnya saling kejar-kejaran di kamar. Turun naik ranjang, berkelit dan berbelok-belok, hingga akhirnya, kaki Celine tiba-tiba tersandung sanding ranjang. Bro, tubuh mungil itu terjatuh tanpa bisa ditahan lagi. Beruntung, Celine jatuh tidak di atas lantai, melainkan jatuh di atas kasur dengan tubuh Ricky di bawahnya. Aduh, kenapa kamu tidak hati-hati sih, Lin? Ricky berkata setelah beberapa saat mereka masing-masing terhanyak. Kenapa menyalahkan aku sih? Kamu yang bikin ulah. Celine berkata seraya berusaha menjauh dari Ricky. Akan tetapi, ketika Celine mau bangun, dia harus kembali jatuh. Celine mengeluh kesakitan dengan wajah yang terlihat benar-benar sakit. Celine, kenapa? Apakah ada yang sakit? Iya, kakiku rasanya sangat sakit, tidak bisa aku pijak. Iya, kakiku rasanya sangat sakit, tidak bisa aku pijak sama sekali. Mendengar ucapan itu, Ricky segera membantu Celine. Dia membantu Celine duduk di pinggir ranjang. Sementara dia segera melihat kaki Celine dengan sangat hati-hati. Ya ampun, kuku kakimu terlihat memerah, sedangkan pergelangan kakimu terlihat seperti sedikit bengkak. Apa yang terjadi sebelum kamu jatuh, Celine? Aku menabrak ranjang, makanya jatuh tadi. Pantas saja kakimu memar begini. Jangan digerakkan dulu, takutnya akan semakin parah. Kakimu seperti terkilir. Kamu tunggu di sini, aku akan panggilkan tukang urut dulu. Hei, tidak perlu. Kenapa tidak perlu, Celine? Kakimu terkilir. Kamu butuh tukang urut untuk mengobati kamumu itu. Ini sudah sangat malam, bos muda. Di mana kamu bisa dapatkan tukang urut? Sudah. Tunggu besok saja. Ini sudah malam. Tidak enak untuk memanggil orang untuk datang ke rumah. Tapi kakimu, aku tidak apa-apa. Ini tidak terlalu sakit. Aku masih bisa menunggu besok. Kamu tenang saja. Benarkah apa yang kamu katakan ini? Aku tidak mau kamu kenapa-napa. Sudah aku katakan, aku baik-baik saja. Ini tidak terlalu sakit, jadi, aku bisa menahannya. Baiklah kalau begitu, aku percaya apa yang kamu katakan. Tapi, aku tidak akan membiarkan kamu tidur sendiri malam ini. Aku akan temani kami tidur di kamar ini. Tidak perlu. Aku tidak perlu kamu temankan. Jangan terlalu banyak membantah. Aku tidak akan tidur satu ranjang denganmu. Karena aku tahu, kamu tidak akan mau. Aku akan tidur di sofa saja. Celine terdiam mendengarkan perkataan Ricky barusan. Netranya menatap lekat wajah Ricky yang berada di hadapannya sekarang ini. Aku tidak keberatan jika kamu mau tidur satu ranjang denganku. Lagian, cuma sebatas tidur saja.
Tidak akan jadi masalah, kata Selin dengan nada sedikit gugup. Saat berkata juga dia tidak menatap wajah Ricky, melainkan membuang wajah ke arah lain. Benarkah kamu tidak keberatan? Kamu yakin? Bagaimana jika aku hilaf nantinya? Bisa-bisa aku. Jangan mikir yang enggak-enggak kamu. Coba saja kalau berani macam-macam. Lihat apa yang akan aku lakukan padamu jika kamu berani hilaf padaku. Yang namanya hilaf itu kan pasti tidak disengaja, Nona Selin. Kenapa harus marah padaku jika aku hilaf nanti? Lagian, aku hilaf juga tidak akan jadi dosa. Toh kamu ini istri sah aku. Iya kan? Selin mencubit perut Ricky dengan keras. Cubitan itu buat Ricky meringis kesakitan seraya memegang perutnya. Auh, kamu apa-apaan sih, Lin? Sakit tahu gak? Tahu sakit. Makanya jangan macam-macam kamu. Aku cubit kamu biar kamu sadar, Rick. Pernikahan kita hanya sebatas pernikahan kontrak. Semua akan kembali seperti semula setelah usia pernikahan 2 tahun. Jangan lupakan hal tersebut. Aku tidak lupa soal perjanjian yang sudah sama-sama kita sepakati itu, Selin. Tenang saja. Tapi, bagaimana jika aku mau mengubah isi dari perjanjian itu? Selin tersentak kaget. Seketika, dia menatap wajah Ricky dengan tatapan meminta penjelasan dari apa yang telah Ricky ucapkan barusan padanya. Apa maksud kamu? Mengubah isi perjanjian bagaimana? Apa yang mau kamu ubah? Tunggu, aku tahu apa yang mau kamu katakan padaku sepertinya. Kamu mau mempersingkat waktu kontrak pernikahan kita. Benar begitu bukan? Kenapa kamu malah mikir seperti itu? Aku tidak bilang mau mempersingkat waktu kontrak pernikahan kita kok. Bagaimana jika aku bilang, aku mau memperpanjang waktunya? Jangan main-main, Ricky. Pernikahan ini terjadi karena kita sama-sama mau mendapatkan keuntungan masing-masing, bukan? Lalu sekarang, kita tidak punya keuntungan lagi setelah semua kacau berantakan. Kamu kehilangan kekasih yang kamu cintai dan kamu rencanakan untuk dinikahi setelah lulus sekolah. Sedangkan aku tidak bisa melanjutkan cita-citaku karena aku sudah dikeluarkan dari sekolah. Lalu, apalagi yang bisa buat kita bertahan dengan pernikahan ini, Rick? Aku rasa tidak ada, bukan? Bagaimana jika aku bilang karena rasa nyaman, Lin? Apakah itu cukup buat pernikahan kita terus bertahan? Selin melihat mata Ricky karena kata-kata yang Ricky ucapkan menarik perhatiannya. Sedangkan Ricky, dia sangat menyayangkan bibirnya yang tidak bisa jujur dengan mengatakan langsung isi hati yang dia miliki pada Selin. Nuraninya sangat mau bilang, dia mau mempertahankan pernikahan ini karena benih cinta yang mulai tumbuh. Tapi sayangnya, keberanian itu dikalahkan rasa takut akan penolakan Selin padanya. Dia takut Selin tidak menerima ungkapan cinta yang dia ucapkan. Karena selama ini, Selin terkesan sangat berbeda dari semua gadis yang pernah dia temui. Bersambung, 67. Nuraninya sangat mau bilang, dia mau mempertahankan pernikahan ini karena benih cinta yang mulai tumbuh. Tapi sayangnya, keberanian itu dikalahkan rasa takut akan penolakan Selin padanya. Dia takut Selin tidak menerima ungkapan cinta yang dia ucapkan. Karena selama ini, Selin terkesan sangat berbeda dari semua gadis yang pernah dia temui. Nyaman saja tidak cukup untuk dijadikan alasan mempertahankan pernikahan, Ricky. Karena kata nyaman, bisa hilang jika adanya masalah yang datang menerpa biduk rumah tangga yang baru saja kita jalani. Selin bicara salam hati seraya terus menatap Ricky. Sementara Ricky, merasa ada yang tidak Selin ungkapkan sekarang. Sayangnya, dia tidak tahu hal apa itu. Seperti yang sudah sangat dinanti-nantikan oleh Ricky, malam ini adalah malam pesta ulang tahun Weni. Sebagaimana pada umumnya, para siswa yang menganggap diri mereka berasal dari keluarga kaya dan terkenal, mereka pasti akan mengadakan pesta ulang tahun di hotel mewah yang lengkap dengan bar yang bisa mereka booking untuk tempat party. Sebelumnya, Ricky sudah menduga kalau Weni juga pasti akan mengadakan pesta ulang tahun di hotel. Karena Weni tidak akan mau kalah dengan siswa yang dianggap populer di sekolah. Hal ini melancarkan rencana yang sudah Ricky susun beberapa hari yang lalu untuk membalas perbuatan Weni pada mereka. Terutama, pada Selin. Ricky dan Leo bertemu di area samping hotel. Dengan pakaian penyamaran lengkap, Ricky datang ke hotel tersebut. Dia sengaja menyamar karena takut ada yang curiga dengan kedatangannya. Soalnya,
Yang namanya Ricky itu sangat sulit untuk datang ke pesta ulang tahun teman sekelas, kecuali orang yang dia kenal dan punya hubungan dekat dengannya. Bagaimana, Leo? Apa semua sudah siap? Kepo Ricky tanpa basa-basi lagi. Seperti yang bos muda inginkan. Semuanya sudah diatur dengan sangat baik. Tinggal nunggu melaksanakannya saja lagi. Oh, bagus kalau gitu. Jalankan sesuai rencana. Jangan sampai meleset, apalagi gagal. Tenang saja, serahkan semua pada Leo. Rencanamu akan berjalan sesuai keinginan. Doakan saja supaya tidak ada halangan yang buat rencana ini gagal. Awas saja kalau gagal, semua perempuan yang kamu sukai, akan aku buat menjauh dari kamu. Ya Tuhan, ancaman itu sungguh luar biasa, Rick. Yang benar saja kalau ngomong. Bukannya bantuin aku supaya cepat dapat jodoh. Kamu malah sangat kejam padaku. Itu kan jika rencanamu tidak berhasil, Parjo. Jika rencanamu berhasil, maka aku akan biayai resepsi pernikahan kamu kelak. Seperti apapun maunya kamu, maka aku akan tanggung biayanya. Boro-boro nikah, pesta, resepsi, calon saja aku tidak punya. Jika sudah punya mah, kalau kamu ngomong gitu bikin bahagia. Ini, malah bikin hati perih. Gak mau. Ya sudah, aku akan tarik ucapanku yang barusan itu. Tidak akan ada. Tidak. Cukup, aku tidak mau kamu bicara lagi. Apalagi kamu berniat menarik kata-kata yang sudah kamu ucapkan barusan. Sekarang, kita sudah deal. Jika aku nikah kelak, resepsi pernikahannya kamu yang tanggung. Tidak ada komplain dengan bagaimanapun pestanya. Setuju, Leo berkata seraya mengulur tangan pada Ricky. Ricky segera menyambut uluran tangan itu. Aku setuju, kata Ricky seraya menjabat lekat tangan tersebut. Akhirnya, pesta ulang tahun dimulai juga. Weni yang begitu bahagia tidak henti-hentinya memberikan senyuman manis seraya menyapa semua teman yang datang. Tidak semua sebenarnya, hanya yang dianggap penting saja yang dia sapa. Kebahagiaan Weni semakin bertambah besar ketika melihat kehadiran Dika di tengah-tengah pesta. Dengan senyum yang semakin merekah, dia berjalan menghampiri Dika yang berada di sudut ruangan bersama temannya. Namun sayangnya, seorang teman menghalangi langkah Weni. Dia menahan tangan Weni, lalu menarik tangan itu untuk menjauh. Ayo, Wen, temani kita minum. Tidak asik jika kamu tidak ikut minum bareng kita. Ini kan pesta ulang tahun kamu. Aku tidak bisa. Ada teman yang harus aku sapa sekarang. Nanti saja kamu sapa teman itu. Temani kita minum terlebih dahulu. Tidak enaklah jika yang ulang tahun tidak menemani minum. Rasanya akan hambar, tahu. Tidak punya pilihan lain, Weni akhirnya mendengarkan apa yang teman laki-laki itu katakan. Dia pun ikut dengan teman itu menuju perkumpulan teman-teman sekelasnya. Wen, akhirnya kamu datang juga. Kok lama sekali sih baru muncul? Kita kan sedang happy-happy buat ngerayain ulang tahun kamu. Jadi, harus ikutan minum ya. Nih, salah satu teman perempuan memberikan segelas minuman ke tangan Weni. Weni memberikan senyuman kecut. Dia tidak mau berlama-lama di sini. Karena dia mau menyapa dan mengobrol lama dengan Dika. Dia belum menyapa Dika sama sekali sebelumnya. Maaf ya teman-teman. Aku tidak bisa minum. Lagi pula, ada teman yang harus aku sapa sekarang. Jadi, tidak bisa gitu juga dong, Wen. Masa di pesta ulang tahun sendiri tidak bisa ajak tamu happy? Tidak asik. Tidak mau berdebat terlalu lama dengan teman-teman yang terlihat menyebalkan itu, Weni akhirnya mengikuti apa yang teman-temannya katakan. Dia pun ikut meneguk air yang teman perempuan itu berikan. Cheers! Mereka sama-sama mengangkat gelas tinggi untuk bersulang. Kemudian, Weni meminumnya untuk yang kedua kali. Setelah itu, habis. Sudah ya, aku harus bertemu dengan teman yang belum aku sapa. Kalian lanjutkan saja senang-senangnya. Tidak perlu sungkan karena semuanya sudah aku bayar, alias gratis. Weni mulia berkata sesuatu yang tidak seperti biasanya. Dia mulai terlihat seperti dia yang asli tanpa ada drama sandiwara lagi. Tapi sepertinya, kesadaran yang dia miliki masih baik. Dia masih ingat dengan tujuan utamanya, yaitu, mau bicara dengan Dika. Sayangnya, ketika dia mau mendatangi tempat Dika berdiri sebelumnya, Dika sudah tidak ada di sana lagi. Melihat hal itu,
Hati Weni dipenuhi dengan amarah. Mau rasanya dia memarahi semua yang ada di pesta malam ini. Tapi untungnya, dia masih sadar dan ingat akan dunia sekeliling. Sial, di mana Dika sekarang? Weni bergumam kesal setelah netranya menelusuri setiap sudut tempat tersebut, namun tidak dia temui keberadaan Dika dimanapun di tempat itu. Tiba-tiba, seorang perempuan datang menghampiri Weni. Perempuan itu menggunakan seragam pelayan. Maaf, Nona, apa Nona ini Weni? Kepo pelayan itu dengan sopan. Ya, aku Weni, ada apa? Saya datang membawa pesan dari seorang pemuda, Nona. Dia minta Nona Weni datang ke kamar 208 sendirian. Ada kejutan yang sudah pemuda itu siapkan buat Nona. Apa? Seorang pemuda mau memberikan aku kejutan. Siapa dia? Dia tidak mau disebutkan namanya pada Nona Weni. Hanya saja, dia minta saya katakan, inisial huruf depan dari namanya saja. Cepat katakan, apa huruf depannya? D Nona. D, iya, Nona Weni. D, tunggu. D itu, apa jangan-jangan Dika ya? Aku yakin itu pasti dia. Karena dia tidak ada di tempat ini sekarang. Baiklah, aku akan ke sana sekarang juga. Terima kasih atas pesannya. Bersambung, 68. Tanpa pikir panjang lagi, Weni langsung beranjak menuju kamar yang pelayan itu katakan. Dengan membawa hati yang sangat bahagia, dia melangkah cepat pergi ke kamar tersebut. Sampai di kamar yang dimaksudkan, Weni langsung mengetuk pintu kamar itu dengan senyum manis di bibirnya. Akan tetapi, sesuatu yang aneh tiba-tiba saja terjadi. Weni tiba-tiba mencium aroma aneh yang menyengat. Aroma itulah yang perlahan memudarkan kesadaran yang Weni miliki. Sedikit demi sedikit, hingga pada akhirnya, langsung menghilang. Pintu kamar itu pun langsung terbuka setelah Weni tidak sadarkan diri. Meskipun tidak pingsan, tapi dia tidak sadar dengan apa yang telah dia lakukan. Dari pintu itu muncul seorang pemuda yang tidak lain adalah Dika. Sebenarnya, Dika dengan Leo memiliki hubungan saudara. Mereka adalah sepupu jauh. Jadi, rencana ini juga berjalan karena campur tangan dari Dika sebagai saudara Leo. Tugasku sudah selesai. Aku pergi sekarang, kata Dika pada Leo yang masih ada di dalam kamar. Yah. Terima kasih banyak atas bantuanmu ini. Tugasku jadi lebih gampang aku kerjakan. Oh ya, jika ada tugas lain kali, aku akan minta bantuanmu lagi ya. Tidak akan ada lain kali. Tolong jangan cari aku lagi. Kerjaan sulit begini, jika tidak mengingat kita saudara, aku tidak akan bersedia ikut campur. Cek. Dasar payah. Kerjaan ini kerjaan gampang tahu gak? Kerjaan enak yang paling menyenangkan. Menurut kamu, tapi tidak dengan aku. Aku pergi sekarang. Jangan cari aku jika ada masalah lagi. Selesai berkata kata-kata itu, Dika langsung beranjak meninggalkan kamar tersebut. Dia tidak menunggu Leo memberikan jawaban untuk kata-kata yang dia ucapkan lagi. Sementara Leo, dia hanya memberikan senyuman menyeringai saja mengiringi kepergian sepupunya itu. Lalu kemudian, dia melanjutkan rencana selanjutnya untuk memberikan pelajaran pada Weni. Leo membawa Weni ke ranjang kamar tersebut. Di atas ranjang itu sudah ada Yogi yang juga tidak sadarkan diri. Cewek kok berat sekali sih. Berat dosa kali ya. Nah, sekarang, kalian bersenang-senanglah. Aku akan tinggalkan kamera pengintai untuk kalian. Tapi tenang saja, tidak akan aku awasi dengan seksama kok. Cuma buat bukti untuk mengancam kamu saja, perempuan. Leo beranjak meninggalkan kamar tersebut. Efek obat yang dia berikan pada Weni dan Yogi akhirnya berjalan sesuai keinginan. Mereka pun melakukan hubungan terlarang bagi orang yang belum menikah. Pesta berakhir tanpa ada yang menyadari ketidakhadiran Weni di tengah-tengah mereka. Semua yang telah direncanakan Ricky ternyata berjalan dengan sangat lancar. Bahkan, orang tua Weni juga tidak menyadari bahwa anak mereka sedang berada dalam masalah besar sekarang ini. Pagi harinya, ketika Selin turun dari lantai 2 menuju dapur, dia melihat Ricky sudah ada di meja makan dengan segelas coklat panas juga ponsel di tangannya. Tidak ada yang aneh dengan kehadiran Ricky itu sebenarnya, hanya saja, Selin merasa ada sesuatu yang salah dengan Ricky pagi ini. Ricky terlihat begitu bahagia dengan ponsel yang ada di tangannya. Hal itu sangat menarik perhatian Selin.
Dengan menyeret kaki yang masih terasa sedikit sakit, Selin berjalan mendekat. Tumben bangun duluan. Kamu tidak salah minum obat kan, Rick? Ucapan itu buat perhatian Ricky teralihkan. Dia melupakan ponsel yang ada di tangannya untuk melihat wajah cantik Selin yang ada di hadapannya sekarang ini. Kalau ngomong itu biasakan mikir dulu ya, nona muda. Aku tidak salah minum obat, karena aku tidak sakit sama sekali. Mengerti, kalau tidak salah minum obat, berarti, masih dalam suasana mimpi dong ya. Ricky menatap tajam Selin. Apa maksudnya itu? Mau bikin masalah pagi-pagi begini? Habisnya, kamu yang mancing masalah duluan. Bangun pagi-pagi, duduk di meja makan seraya senyum-senyum dengan ponsel yang ada di tanganmu. Itu kan hal yang aneh. Mendengar ucapan dengan nada kesal yang Selin ucapkan barusan, Ricky mendadak merasa bahagia. Dia menarik sudut bibir untuk mengukir senyum. Kamu cemburu dengan ponsel itu ya? Kepo Ricky dengan nada menggoda. Hah? Apa? Cemburu? Hei, ngomong itu mikir dulu bos muda. Jangan karena mimpi kamu tadi malam, sampai pagi ini tidak bangun-bangun juga ya. Jika bukan cemburu, kenapa kamu kesal dan gugup? Apa kamu bisa jelaskan alasannya padaku? Ricky berkata masih dengan nada yang sama. Nada menggoda. Itu, siapa yang gugup? Aku, tidak tuh. Kamu saja yang banyak berkhayal tahu gak? Orang tidak cemburu kamu bilang cemburu. Lalu, kenapa tiba-tiba ganggu aku pagi ini? Aku tidak ganggu kamu, Ricky. Cuma penasaran dengan wajahmu yang tidak terlalu tampan itu. Tidak biasanya kamu terlihat begitu bahagia saat melihat ponsel itu. Tunggu, apa jangan-jangan, kamu sedang jatuh cinta dengan seseorang sekarang? Kemudian, kamu begitu bahagia karena sekarang sedang berkomunikasi dengannya lewat ponselmu itu. Ricky menatap tajam Selin akibat kata-kata yang Selin ucapkan barusan. Bicara itu mikir dulu, Mbak. Jangan main asal tebak aja. Aku bahagia bukan karena berkomunikasi dengan orang yang aku cintai lewat ponsel ini. Karena orang yang aku cintai itu adalah Kak. Lupakan saja, aku bahagia karena ada pertunjukan besar pagi ini. Cepat siap-siap jika mau ikut. Pertunjukan apa? Bagaimana aku bisa ikut dengan kaki yang seperti ini? Jangankan jalan keluar, jalan di rumah saja sulit. Kan ada aku. Kamu bisa berpegangan dengan aku. Lagian, kita keluar juga karena ada hal yang sangat penting. Dari tadi, kamu hanya bilang kiasan-kiasan saja. Tidak bilang dengan jelas maksud juga tujuan penting apa. Bagaimana aku bisa pergi jika tidak tahu dengan jelas kemana dan apa tujuan kita pergi sepagi ini? Baiklah, Nona Selin. Aku tahu kamu orang yang sangat hati-hati dan selalu waspada. Sampai-sampai, suami sendiri saja kamu curigai. Hei, kita nikah sebatas. Oke, aku tahu. Tidak perlu bicara panjang soal itu. Kita akan pergi ke hotel. Aku pagi ini ada janji bertemu dengan pemilik hotel yang aku lihat kemarin. Aku akan melakukan serah terima hotel itu pagi ini. Lalu, apa hubungannya dengan aku? Tentu saja ada hubungannya dengan kamu. Karena hotel yang aku beli kali ini atas nama kamu, Selin. Apa? Tidak benar itu. Jangan main-main kamu, Rick. Apa wajah ini terlihat suka main-main, Lin? Kepo Ricky seraya menunjuk wajahnya. Sebenarnya tidak. Tapi, bukan berarti itu benar-benar tidak. Karena kamu sangat pintar menyembunyikan keburukan dari wajahmu. Apakah aku seburuk itu di mata kamu, Selin? Ricky berkata dengan nada kecewa juga mimik wajah yang sangat jelas tidak senang. Bersambung. 69. Melihat raut wajah kecewa itu, Selin mendadak menyadari candaannya barusan. Dia berusaha mengembalikan keadaan ke bentuk semula. Tidak, aku hanya bercanda. Jangan menanggapi perkataanku dengan wajah serius, bos muda. Candaanmu melukai hatiku. Iya, aku minta maaf. Hanya itu, ya, hanya itu. Lalu, kamu mau apa lagi? Kapan kamu menyadari perasaan ini, Selin? Tapi, jika kamu tidak peka sampai detik ini, itu juga bukan salah kamu sih sebenarnya. Melainkan, salah aku, karena aku yang tidak punya nyali untuk mengungkapkan isi hatiku padamu. Tidak semua orang bisa memahami perasaan orang lain.
Karena kita bukan dukun atau peramal yang tahu isi hati orang hanya dengan melihat juga mengamati wajah saja. Ricky terdiam dengan pikirannya sendiri. Sementara Selin kembali memberikan tatapan aneh pada pemuda yang ada di hadapannya sekarang ini. "Rick, melamun pagi tidak boleh loh," kata Selin seraya bersiap untuk beranjak meninggalkan Ricky. "Tunggu, jangan pergi dulu. Kamu jadi ikut aku kan?" Kepo Ricky seraya memegang tangan Selin untuk menahan perempuan itu supaya tidak pergi. "Sepertinya, tidak, karena aku tidak mau kamu melakukan hal yang tidak-tidak nantinya." "Maksud kamu, hal yang tidak-tidak seperti apa?" "Kamu beli hotel atas nama aku, itu adalah hal yang tidak benar menurut aku, Ricky." "Tidak benarnya di mana, Lin? Coba jelaskan padaku apa yang sedang ada dalam pikiranmu sekarang." "Rick, aku tidak siap menerima hotel atas nama aku. Kamu tahu kenapa? Karena hotel itu harganya sangat luar biasa mahal. Mana mungkin aku sanggup bayar semua yang kamu berikan padaku. Sementara yang aku lakukan untuk kamu itu tidak ada secubit kecil dari apa yang kamu berikan padaku. Bagaimana aku bisa membalas kamu nantinya jika kamu terus buat aku berhutang besar dan besar lagi padamu?" "Gampang. Kamu mau tahu bagaimana cara kamu balas aku atas semua yang aku berikan padamu, Selin? Kamu tinggal di sisiku selamanya. Maka semua yang aku berikan itu tidak perlu dihitung lagi." "Gila, kamu mau aku tinggal sampai kapan?" Sampai aku mati rasa begitu." "Mati rasa, maksud kamu?" Selin terlihat begitu gugup dengan pertanyaan yang kata-katanya tidak sengaja dia sendiri ucapkan. Dengan susah payah, dia memikirkan jalan keluar untuk membebaskan diri dari ucapan yang dia buat. Lupakan saja, karena hari semakin siang, maka aku akan bersiap-siap sekarang. Aku akan ikut dengan kamu ke hotel yang mau kamu tuju." Ricky membiarkan Selin meninggalkan dirinya. Meski masih penasaran dengan maksud dari kata-kata yang Selin ucapkan barusan, namun dia tidak mau menahan dan memaksa Selin untuk tetap berada di tempatnya. Karena kebetulan, apa yang Selin katakan itu sangat benar adanya. Hari yang semakin siang, jika dia tidak segera berangkat, maka tontonan besar itu akan dia lewatkan. Hampir 15 menit berkemudian, Selin baru turun dari lantai atas dengan gaya jalan yang sedikit masih pincang. Melihat kedatangan Selin yang berusaha berjalan cepat dengan menyeret kaki, Ricky merasa bersalah. Dia segera beranjak dari tempat di mana dia berdiri sebelumnya. Mau kemana?" Kepo Selin ketika melihat Ricky yang berjalan menaiki anak tangga semakin mendekati dirinya. "Jangan banyak tanya, lihat saja." "Lah tapi, katanya kita sedang buru-buru." "Kamu." Ucapan itu tiba-tiba tertahan saat Ricky sudah berada di sampingnya. Kemudian, dengan cepat Ricky membawa Selin ke dalam pelukan untuk dia gendong. "Ricky, apa-apaan sih ini? Lepaskan aku. Jangan banyak omong. Kita sedang terburu-buru sekarang. Jika aku tidak membantu kamu jalan ke mobil dengan menggendong, maka kita akan kehilangan pertunjukan besar." Tidak mau terus berdebat dengan Ricky, Selin memilih diam. Dia tidak menjawab ucapan Ricky lagi. Karena kebetulan, yang Ricky ucapkan barusan itu benar adanya. Lagi pula, rasa penasaran akan kata pertunjukan besar yang Ricky kata berkali-kali buat hati Selin mau segera sampai ke tempat yang mau mereka tuju. Beruntung, jalan yang mereka lewati tidak terjebak macet sehingga tidak memerlukan waktu lama buat sampai ke hotel. Saat pas sopir membuka pintu mobil buat Selin, Ricky sudah ada di samping sopir tersebut. "Sini aku bantu," kata Ricky seraya membungkuk untuk melihat Selin yang sedang berusaha mengangkat kaki. Tidak perlu. Jangan lakukan hal yang tidak-tidak di sini. Aku tidak mau jadi pusat perhatian orang asing gara-gara sikap lembutmu itu." Aku tidak akan kurang ajar. Tenang saja, tidak akan melakukan hal yang melampaui batas. Aku tidak akan buat wajah putihmu itu berubah merah kok, Lin. Ricky cukup, jangan mulai lagi oke? Iya, ayo. Ricky langsung mengulurkan tangannya buat jadi pegangan Selin. Tidak mau berdebat, dia langsung menerima uluran tangan itu. Karena kebetulan, dia memang membutuhkan tangan itu agar berjalan normal tanpa ada rasa sakit. Mereka berjalan masuk dengan wajah biasa saja. Tapi, Selin tiba-tiba membulatkan netranya ketika melihat sesosok laki-laki yang tidak asing lagi buatnya. Laki-laki itu tidak lain adalah papanya.
Selin terus memperhatikan Jordan yang terlihat sangat panik. Raut wajah yang tidak biasa itu buat Selin merasa penasaran. Ada apa, Lin? Kepo Ricky yang sudah tahu apa yang Selin perhatikan. Akan tetapi, dia pura-pura bertanya saja. Tidak ada. Aku hanya seperti melihat seseorang barusan. Tapi, lupakan saja. Itu tidak penting. Oh ya, kemana kita akan pergi sekarang? Kita akan... Omongan Ricky tertahan saat mereka mendengar sebuah jeritan histeris dari arah depan mereka. Di salah satu kamar juga terlihat banyak orang yang berkerumun. Rick, apa yang terjadi di hotel ini? Kenapa ada banyak orang di sana? Gak tahu. Ayo lihat saja untuk memastikan. Tapi, sudah. Ikut saja. Kamu penasaran bukan? Jadi, ayo lihat. Selin menerima ajakan itu. Dia terus berpegangan pada lengan Ricky untuk membantunya berjalan maju ke depan. Mata Selin membulat kaget ketika melihat Wita yang sedang histeris berguling-guling di atas lantai depan kamar tersebut. Tidak, anakku tidak mungkin melakukan hal kotor itu. Tidak mungkin. Apanya yang tidak mungkin? Kamu tidak lihat kenyataan apa yang anak kamu lakukan barusan, Wita. Anak kamu tidur dengan laki-laki sebelum menikah. Tuhan. Dosa apa yang aku perbuat sampai menerima malu seperti ini? Anak kamu yang aku pikir perempuan baik-baik itu ternyata gadis murahan. Jordan bicara lantang tanpa berpikir panjang. Dia juga tidak merasa malu mengatakan kata-kata itu di depan orang-orang. Sementara itu, di dalam kamar tersebut, Weni sedang meringkuk di sudut kamar dengan tubuh yang berbalut selimut tebal. Sedangkan Yogi, dia duduk di atas lantai dengan wajah yang memar. Bersambung 70. Sementara itu, di dalam kamar tersebut, Weni sedang meringkuk di sudut kamar dengan tubuh yang berbalut selimut tebal. Sedangkan Yogi, dia duduk di atas lantai dengan wajah yang memar dengan bersandarkan diri pada tembok. Aksi guling-gulingan yang Wita lakukan tiba-tiba berhenti ketika dia menyadari keberadaan Selin dan Ricky di tengah-tengah para tamu hotel yang sedang berkerumun. Dengan tatapan marah, Wita bangun dari duduknya. Kau adalah penyebab semua masalah ini. Iya kan? Wita menuding Selin secara langsung. Apa yang baru saja kamu katakan, Ibu Tua? Jangan sembarang bicara pada istri aku. Jangan asal tuduh. Jika tidak mau aku tuntut kamu dengan tuduhan pencemaran nama baik. Aku tidak asal tuduh, bos muda. Istrimu ini memang penyebab semua masalah yang terjadi pada anakku. Katakan, kenapa kamu tega melakukan itu pada kakakmu? Dia tidak bersalah, Selin. Kenapa kamu malah menjebak dia? Mendadak, Wita merubah nada bicaranya yang keras menjadi lemah lembut bak seseorang yang benar-benar sedang tertindas. Semua itu dia lakukan agar semua yang melihat kejadian ini akan berpikir, kalau apa yang baru saja terjadi pada Weni itu memang ulah Selin. Aku tahu, kedatangan kami ke dalam keluarga kamu tidak pernah kamu terima. Aku memang menikah dengan papa kamu yang sudah menduda karena rasa cinta. Tapi, apakah aku salah jika menjadi mama tirimu? Aku selalu diam kamu perlakukan tidak layak di rumah. Tapi kali ini, aku tidak bisa diam karena kamu sudah menyakiti kakakmu. Dia tidak bersalah, Selin. Yang salah itu aku. Aku yang telah menerima lamaran papa kamu dan bersedia menikah dengannya. Lalu aku juga yang membawa Weni datang ke rumah kalian. Aku yang salah karena hal tersebut. Tapi, apakah cukup? Apa kamu punya bukti untuk menuduh istri aku yang menjebak anak kamu? Dan lagian, apakah kata-kata yang kamu ucapkan barusan itu memang fakta atau hanya omongan kamu saja? Tidak baik jika hanya bicara saja, tapi buktinya tidak ada. Kamu bisa memfitnah orang lain. Fitnah sama dengan mencemarkan nama baik. Maka jika aku melaporkan kamu ke polisi, kamu akan dikena hukuman penjara. Ricky, tidak perlu menjelaskan apapun pada mama tiriku ini. Dia tidak akan mengerti. Dia sengaja mau merusak nama baik aku, karena kemarin dia tahu, harta warisan yang orang tuaku punya tidak bisa diubah nama atas nama anaknya. Selin angkat bicara setelah diam begitu lama. Dia sengaja mengatakan hal itu di depan semua orang untuk menyelesaikan masalah drama yang mama tirinya buat sekarang ini. Sungguh luar biasa. Ekspresi kaget yang Wita perlihatkan benar-benar sesuai dengan apa yang Selin harapkan. Wita benar-benar kaget dengan ucapan Selin barusan.
Wajah sedih bak orang yang sedang tertindas itu tiba-tiba berubah memerah dengan mata melebar tidak percaya. Wita mengalihkan pandangannya dari Selin ke Jordan. Cepat jelaskan padaku, Mas. Apa benar yang dia katakan? Hah? Kamu tidak bisa mengubah nama Selin dengan nada Weni. Karena terlalu kaget dan sangat emosi dengan apa yang baru saja dia dengar, Wita tiba-tiba lupa dengan keberadaan orang-orang yang sedang berkumpul memperhatikan dirinya. Drama sandiwara tertindas yang dia mainkan, hilang seketika. Ternyata dia benar-benar mama tiri yang jahat. Aku pikir, semua yang dia katakan barusan itu fakta. Ternyata cuma drama sandiwara, kata salah seorang ibu-ibu yang berada di kerumunan. Iya, aku pikir memang ada anak tiri yang kejam. Tahunya, tidak, dasar orang tidak punya muka. Buang-buang waktu kita melihat pertunjukan drama sandiwara keluarga yang tidak benar ini. Iya, hampir saja aku marah dengan gadis malang itu. Tahunya, dia yang ditindas, bukan menindas. Omongan-omongan dari ibu-ibu yang sedang berkerumun itu buat Wita tersentak kaget. Dia benar-benar kehilangan muka sekarang. Dia mematung tidak berdaya, tidak tahu harus berkata apa untuk membersihkan nama baiknya yang sudah hancur berantakan. Ricky memberikan senyuman kecil. Kebetulan yang luar biasa buat dia saat memilih kamar ini sebagai kamar untuk buat pertunjukan besar buat Weni. Tapi sebenarnya, itu bukan kebetulan, melainkan, sudah dia rencanakan. Kemarin malam, dia tahu kalau pagi ini akan ada ibu-ibu dari beberapa komunitas emak-emak rempong yang akan menginap di hotel ini. Komunitas itu sedang melakukan kegiatan bersama. Entah apa kegiatannya, Ricky juga tidak tahu. Yang jelas, kehadiran ibu-ibu itu bisa sangat menguntungkan buatnya. Dan ternyata itu memang benar. Ibu-ibu itu memang benar-benar menambah hangat suasana besar rencana yang dia laksanakan. Raut memerah karena malu terlihat dengan sangat jelas di wajah Wita. Sementara Jordan, dia hanya menunduk karena ikut merasa malu akibat ulah istrinya. Setelah petugas datang, semuanya bubar. Weni dan Yogi dibawa ke kantor keamanan dengan Wita yang terus mengikuti dari belakang. Sementara itu, Jordan terus menatap Selin dengan tatapan yang sulit untuk Selin tebak. Karena tatapan itu tidak seperti biasanya. Mau Selin artikan dengan tatapan marah, namun bukan. Sayang, ayo jalan, kita masih punya urusan yang harus kita selesaikan. Ricky berkata seraya menyentuh pelan bahu Selin. Iya, ayo. Tunggu, Jordan tiba-tiba berkata seraya menahan tangan Selin yang baru saja mau melangkah. Tolong lepaskan tangan istri saya sekarang juga. Anda tidak berhak menyentuh tangannya, apalagi memegang, kata Ricky dengan nada penuh penekanan juga tatapan tajam. Maaf, bos muda, sepertinya bos muda sudah lupa akan satu hal. Dia ini anak saya, jadi, anak, benarkah aku anak Anda? Kepo Selin memotong ucapan papanya dengan cepat. Sejujurnya, dia tidak mau bicara, namun hati kecilnya menginginkan dia untuk ikut bicara. Selin, jaga bicara kamu. Aku ini papa kamu bagaimanapun caranya. Benarkah? Sayangnya, tidak ada papa yang menjual anaknya pada orang lain. Juga, tidak ada papa yang tega memutuskan hubungan dengan anaknya hanya karena membela orang yang jelas-jelas datang dari luar. Mereka bukan orang yang datang dari luar, Selin. Mereka itu mama dan kakak tiri kamu. Seharusnya, kamu bisa berdamai dengan mereka. Kenapa kamu malah selalu bikin perkara pada mereka? Sampai kapan kamu harus memusuhi mereka? Yang bawa mereka itu aku, papa kamu. Bukan mereka yang datang sendiri. Mendengar ucapan itu, hati Selin kembali tergores dan terasa sangat pedih. Dia tidak menyangka, sampai detik ini pun, papa kandungnya masih tetap membela anak tirinya yang jelas-jelas telah mencoreng wajahnya dengan kotoran. Terserah papa mau bilang apa. Aku tidak punya urusan lagi dengan papa. Ayo, Ricky, kita pergi, kata Selin tidak mau bicara lagi. Karena sekarang ini, nuraninya sudah sangat-sangat jengah dan bosan. Jangankan bicara, melihat saja rasa sangat amat malas. Bersambung.